Para pemirsa, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan sharing pengalaman dari Suster Mariati. Situasi apa yang dihadapi oleh orang-orang muda. Mereka mengalami keterlukaan, mereka mengalami kemarahan terhadap pengalaman mereka, terhadap diri mereka. Kemudian ini juga diungkapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, para pemirsa, Paus Fransiskus pada tahun 2019 mengeluarkan sebuah dokumen untuk orang-orang muda, yakni Christus Vivit atau Kristus Hidup. Nah, para pemirsa, kita akan bersama-sama mencoba menggali, mengerti, memahami apa isi dari dokumen ini bersama dengan Suster Mariati. Suster, kita tahu bahwa gereja, terutama Paus Fransiskus, itu mengeluarkan sebuah dokumen ya, yang berbicara tentang orang muda, yakni Kristus Vivit, Kristus Hidup. Nah, saya yakin bahwa Suster juga sudah membaca dan mencoba untuk merefleksikan dokumen itu. Nah, sejauh Suster pahami, ketahui, sebenarnya apa sih isi dari dokumen itu, Suster? Terima kasih, Romo. Dalam dokumen Kristus Vivit ini ada banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Paus. Salah satu yang menarik perhatian saya, karena saya kena juga, Romo. Pada bagian bab keempat, Paus Fransiskus mengatakan bahwa ada 3 kebenaran agung. Ada 3 kebenaran agung. Ya, yang pertama bahwa Allah mengasihi. Allah mengasihi orang muda, dan saya merasa bahwa saya masih muda loh, Romo. Ketika saya muda bersama dengan seusia teman-teman yang saya alami, saya juga dibantu untuk mengalami bahwa Allah yang mengasihi saya. Dan poin ini menjadi hal yang istimewa ketika saya diutus untuk menemani orang-orang muda yang mau menjawab panggilan Tuhan. Bagaimana mereka perlu dibantu untuk mempunyai pengalaman kasih Allah. Itu sehingga mereka nanti punya pengalaman yang tadi luka-luka tadi yang membuat bolong-bolong dalam diri mereka akan terisi oleh pengalaman kasih Allah sendiri. Kemudian yang kedua itu bahwa Kristus sudah menyelamatkan. Kristus sudah menyelamatkan saya, menyelamatkan Romo juga, menyelamatkan semua umat manusia yang cenderung berdosa. Membebaskan manusia dari dosa. Dan keyakinan ini juga menguatkan untuk saya. Mengapa saya menjadi biarawati? Enggak ada toh pria lain yang bisa mencintai sedemikian dia mencintai saya sampai meneteskan darah yang sampai penghabisan begitu. Meskipun saya sering jatuh dalam dosa, tapi dia tetap setia. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah hidup, Kristus hidup. Dia pernah mati, dia bangkit, lalu dia hidup. Sampai sekarang dengan sabdanya bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saya sungguh yakin sampai saat ini saya masih ditemani. Saya menjadi seperti ini karena pengorbanannya, dan karena kasihnya, dan karena hidupnya dalam diri saya. Dan ini juga yang mau saya tularkan kepada orang-orang muda yang saya temani. Baik, Suster. Jadi ada 3 hal ya, ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ya. Nah, para pemirsa, ada 3 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama adalah Allah itu mengasihi. Yang kedua, Kristus menyelamatkan. Dan yang ketiga itu adalah Kristus hidup. Nah, para pemirsa, tentu 3 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ini sungguh sangat penting untuk kehidupan kita. Khususnya adalah untuk kehidupan orang-orang muda. Nah, Suster, mengapa kok 3 hal ini yang menjadi penekanan dari Paus Fransiskus itu? Sebenarnya apa sih tujuan seruan dari Kristus Vivit ini disampaikan oleh Paus Fransiskus untuk orang-orang muda, Suster? Seperti di awal tadi ya, Romo, orang muda yang sering mengalami mengalami keraguan untuk masa depan dan
kadang-kadang kalau mengalami kesulitan merasa sendiri. Itu yang mau meneguhkan mereka bahwa Allah berpihak pada mereka. Allah berpihak pada orang muda. Bagi kami Suster CB, kaum muda itu termasuk orang yang tergolong kecil, lemah, miskin. Karena mereka ya memang di satu sisi usianya masih muda, pengalamannya belum sebanyak orang-orang dewasa, maka menjadi perhatian. Perhatian yang perlu untuk terus mendapat arahan ke sana. Kalau orang mendapat atau dapat mengalami bahwa Allah mengasihi mereka, nanti ke depannya dalam perjalanannya dia pun akan dimampukan untuk bisa mengasihi orang lain. Hanya orang yang mempunyai dia bisa memberi, Romo. Maka pengalaman ini perlu dihidupkan dalam diri mereka. Seperti apapun keadaan mereka. Ini saya mengalami. Kalau pendiri kami mengatakan bahwa pendiri Suster CB, Allah tidak pernah melihat kelakuan saya di masa lalu, tapi mengajak saya menatap masa depan. Dengan bekal kasih Allah, keyakinan Kristus sudah menebus dan dia tetap hidup, tidak akan pernah meninggalkan saya. Baik, jadi maksud dari paus itu adalah meneguhkan orang-orang muda, Suster ya? Ya. Nah, para pemirsa, terutama kaum muda, bahwa dalam pengalaman hidup kadang-kadang kita merasa sendirian. Kadang-kadang kita mengalami kegamangan, keraguan-raguan. Bahkan tidak jarang juga kita mengalami keputusasaan. Karena ada begitu banyak hal yang kita impikan, belum tentu itu bisa kita wujudkan. Belum tentu lingkungan kita juga mendukungnya dan seterusnya. Nah, sering bahwa dalam situasi yang demikian, orang-orang muda, kita semua juga mengalami keputusasaan. Paus Fransiskus melalui seruannya untuk orang muda berkaitan bahwa Allah itu mengasihi, bahwa Allah itu menyelamatkan, Allah itu hidup. Ia mau mengatakan kepada kita semua bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kendati kita dalam situasi sulit pun, ketika Anda berada dalam keputusasaan bahwa Tuhan ada dan senantiasa mengasihi. Nah baik Suster, ini sesuatu yang menarik bahwa Paus menyampaikan hal ini kepada orang-orang muda. Artinya bahwa gereja itu senantiasa hadir untuk memberikan harapan kepada mereka. Ya, gereja bukan hadir untuk menghakimi, bukan untuk menentukan bahwa mereka ini salah atau benar, tetapi adalah untuk memberikan harapan di tengah situasi-situasi yang tidak mudah untuk orang-orang muda. Nah, baik Suster, tetapi mungkin di samping 3 hal tadi, ada hal-hal lain yang juga disampaikan oleh Paus mungkin Suster. Ya, sering kita orang yang sudah merasa atau memang posisi lebih tua, menganggap anak-anak khususnya orang muda adalah masa depan. Oh, masa depan. Masa depan gereja. Tidak Romo, mereka adalah masa sekarang. Masa sekarang dan ya artinya bahwa kalau masa sekarang ya tidak usah menunggu nanti-nanti lagi. Sekaranglah waktunya orang muda bisa diberi ruang. Diberi ruang, diberi bagian dan apa yang ada dalam potensi mereka itu perlu digali. Berikan tetapi juga harapannya orang muda menyadari apa yang ada dalam diri mereka. Kemampuan mereka, potensi mereka. Sehingga mereka juga istilahnya itu orang bisa menghargai mereka begitu. Karena sebagian, tidak semua, sebagian orang muda lalu kemudian leleh luweh begitu ya. Masa bodoh begitu. Masa bodoh, ya. Toh saya dianggap tidak apa-apa. Padahal masa muda itu yang hidup matinya gereja itu tidak nanti-nanti menunggu mereka menjadi tua. Tetapi sekarang ini anak-anak orang muda itulah tanda kehidupan gereja masih hidup ketika ada gerak, ada wirawirinya, ada kegiatan, ada dinamika yang hidup dari kaum muda. Dan harapannya orang muda jangan mudah mengeluh begitu ya. Jangan ada kesulitan sedikit jangan mudah mengeluh. Tetapi menunjukkan militansi. Diajak untuk menunjukkan militansi bagaimana orang kalau masuk kembali ke pengalaman bahwa Allah mengasihi saya, tentu tidak menjadi mudah mengeluh ya. Tetapi karena mengeluh itu karena ada yang kurang. Ada yang kurang dan kurang menyadari kalau Allah tuh ada loh di sini.
mungkin sekarang duduk di sini atau berdiri di situ, ada di sekitar kita dan selalu menemani, bahkan menuntun kita. Bahkan ketika Romo nyetir, Yesus sendiri yang menyetir. Bukan hanya Romo Giman sebagai pribadi Romo Giman begitu. Oke, baik Suster. Para pemirsa, menarik bahwa apa yang dikatakan oleh Suster Mariati tadi, sebagaimana yang diserukan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, bahwa kaum muda itu bukan hanyalah masa depan, tapi kaum muda adalah masa kini. Nah, melalui seruan ini Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua, gereja, untuk menyadari bahwa orang muda juga memiliki peranan. Orang muda juga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, terhadap kehidupan masyarakat, maupun juga dalam kehidupan gereja. Jadi ketika kita berbicara tentang orang muda, ketika kita mau merengkuh orang muda, bukan hanya kita sebagai orang tua yang mau mengajari, tetapi juga kita harus bersikap sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada orang muda untuk ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab. Nah, Suster Mariati, ini menarik bahwa tadi dalam sharing Suster, bahwa orang muda itu juga harus terlibat ya. Bukan hanya harus terlibat, tetapi mereka diberikan kesempatan, mereka diberikan tanggung jawab untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, Suster sendiri kan punya banyak pengalaman nih, yang tadi sudah saya katakan di depan, mendampingi para mahasiswi di asrama Santikara, lalu di asrama Vanlit, lalu di kampus ministry Universitas Sanata Dharma, dan seterusnya. Nah, mungkin Suster punya pengalaman keterlibatan nyata yang seperti apa yang pernah Suster lakukan berkaitan dengan pendampingan orang muda ini, Suster. Contoh konkretnya, Suster ya. Baik Romo, sebelum ke situ ya Romo, sering keluhan yang saya dengar dari orang-orang muda OMK. Kalau di gereja sering dianggap tukang parkir. Oh gitu. Ya kan, jaga parkir itu tanggung jawabnya orang muda. Tetapi memang kenyataannya jarang. Ada sih gereja-gereja yang memberikan ruang, tapi jarang orang muda OMK itu diberi posisi pada mungkin dewan, anggota dewan begitu ya, dewan paroki, dewan pastoral. Kalau Romo menanyakan pengalaman konkret yang saya alami, saya mengajak mereka duduk untuk kemudian saya menceritakan mimpi saya. Saya kok punya rencana ini gimana ya? Bagus itu Suster. Dan itu nyambung begitu loh Romo. Kalau sudah ada yang antusias begitu, saya pompa terus. Artinya bahwa bara yang ada dalam diri saya ini ketemu, apinya sama gitu. Nah, apinya yang apinya sama ini kami kobarkan. Kalau sudah ada yang mengatakan, bagus Suster, ayo Suster. Ya, kami lalu ajak berpikir, lalu kita baiknya bagaimana? Tentu kadang-kadang mentoknya di pendanaan. Itu sudah bukan rahasia ya Romo. Dimanapun kalau ada kegiatan pasti mentok-mentoknya ke pendanaan. Tetapi saya mengusahakan untuk, saya nggak setuju kalau teman-teman yang saya dampingi entah itu mahasiswa di asrama atau di kampus ministry, yuk kita buat proposal lalu door to door. Tidak pernah saya dukung semacam itu. Saya justru mengajak mereka berbuat sesuatu yang lalu bisa diuangkan. Misalnya menanam tanaman, ditawarkan, mereka akan punya keterampilan media sosial. Mengolah sesuatu menjadi makanan atau minuman, lalu dijual. Sehingga yang menyumbang juga mendapat sesuatu begitu Romo. Nah, intinya bahwa orang muda perlu diajak berembuk. Mimpinya mereka apa? Disatukan begitu Romo. Ketika mereka mengungkapkan pendapatnya perlu kita dengarkan. Tidak lalu, alah kamu belum tahu apa-apa. Itu membuat mereka lalu mandek. Oke, baik Suster. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut Suster ya. Mungkin Suster nanti bisa men-sharingkan kegiatan apa yang konkret yang pernah Suster lakukan bersama dengan mereka. Nah, para pemirsa, kita nanti akan mendengarkan sharing dari Suster Mariati. Namun sebelum ini kita akan berhenti sejenak
untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.